Bagi Anda para pemancing yang kerap mengunjungi tepi Sungai Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, nama pria ini mungkin sudah tidak asing lagi. Ia adalah Sudirman, yang akrab disapa Wak Aceh. Pria bertubuh bongsor dengan ciri khas ikat rambut di belakang dan ikat jenggot ini dikenal bukan hanya karena hobinya memancing, tetapi juga karena usaha uniknya. Wak Aceh yang merupakan kakek dari 15 cucu dan penduduk desa Sentis, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memadukan hobi dan bisnisnya dengan cara yang kreatif. Di tepi Sungai Rantau Panjang, Wak Aceh menjalankan warung berjalan yang dirancang di atas motor roda 3. Warung ini menyediakan berbagai makanan ringan, minuman hangat, hingga jajanan dengan harga terjangkau. Pelanggannya tidak hanya para pemancing, tetapi juga warga yang berladang di sekitar area hilir sungai. Pada Rabu pagi 25 Desember 2024, Wak Aceh tampak sibuk mempersiapkan perlengkapan memasak untuk dagangannya. Ia dibantu oleh istri, putri, dan bahkan cucunya untuk ikut serta. Pemancing, arti kata pemancing, kebanyakan manusia itu, kebanyakan orang lah ya, jalan-jalan dia cuma menghabiskan uang kantong yang ada di kantongnya. Tapi kalau saya enggak, dalam saya jalan-jalan dengan keluarga, saya melihat peluang apa yang bisa saya lakukan. Nah, untuk mendapatkan yang pertama kemudahan saya dalam berusaha, dalam saya mencari kesenangan dapat, hasil dapat. Nah, itu pedoman saya. Jadi saya jalan-jalan bukan menghabiskan untuk menikmati mata saya ini supaya enak, enggak. Oh, berarti Bapak waktu itu lagi memancing sering Ya, kemari? saya melihat peluang apa yang bisa saya dapatkan, peluang apa yang bisa saya gunakan supaya saya dapat memancing dengan tenang, saya dapat akomodasinya yang cukup, saya tidak payah, nggak repot, nggak payah bawa nasi, nggak payah bawa jajan, nggak payah bawa, itu sudah tersedia. Di samping itu saya bisa dapat penghasilan yang lebih. Di antara semua pemancing belanja sama saya kan mendapat income. Jadi kita dalam pemikiran saya itu apa salahnya, apa ruginya, ya kan? Kenapa saya tidak berbuat? Kan? Saya berbuat nyatanya sukses, nyaman. Ya, dan usaha saya ini tidak kenal waktu, nggak kenal hujan, nggak kenal bulan, nggak kenal tahun. Kapan aja kita lakukan, dia tetap menghasilkan. Maksudnya tempat jualan saya ini, ya pertama itulah dengan modal yang kecil, nggak perlu yang besar selama kita mau. Selama kita mau pasti ada jalan. Yang penting jangan malaslah kita untuk bermimpi, jangan malas kita punya kekuatan, jangan malas kita punya keinginan. Karena itu yang membuat kita kuat. Tapi kalau kita nggak punya itu dasar itu salah satunya, kita jadi malas, nggak akan tercapai. Nah, itu lakukan dengan ikhlas supaya kita bisa apa? Cita-cita jangan pernah berubah. Minta dulu sama Tuhan, siapapun agamanya, apapun pedomannya, apapun keyakinannya, mintalah dulu. Jangan minta sama manusianya. Minta sama Tuhan supaya apa? Kita tidak minta itu tidak ini lain, besok lain, lusa lain, nggak ada. Minta satu aja yang fokus. Setelah tergabul terserah kita minta yang mana. Nah, itulah inspirasi saya. Cuma apa? Ke depan supaya nanti umur saya sudah hampir 70 tahun ini, supaya nanti seluruh keturunan saya ini, kalau jika saya sudah tidak ada, mereka tidak perlu sibuk dalam mencari makan. Karena bukan kaya yang bisa buat hidup kita, tapi yang tenang, dapat penghasilan dengan mudah, itu yang melanjutkan kehidupan. Menurut saya tapi. Ini armada Bapak ini Bapak rancang sendiri atau bagaimana? Saya rancang sendiri dengan sendirinya. Apa kebutuhan saya? Pertama dulu saya gitu, di waktu jualan saya pakai becak, keluhan saya ada yang patah. Saya tunggu itu jadi kecewa. Jadi apa saya bisa lakukan? Begitu saya tabung dapat uang mesin las, saya beli lagi mesin las. Jadi Bapak ngelas sendiri? Ngelas sendiri, buat sendiri, ngecat sendiri, bongkar mesin sendiri, semua sendiri. Jadi nggak ada uangnya kemana-mana. Jadi kapanpun kita setelah kita buat di rumah, kita tetap nggak ada kegagalan. Cukupkan persiapannya. Kalau kita mau ternak, piara ternaknya gampang. Tapi cari macam mana cara makan ternaknya dulu. Ya, jangan pikir piara sudah bosan. Setiap ternak carilah di mana rumah-rumah makan yang ada nasi-nasi sisa, ambil, jangan malas. Ya, karena yang paling besar dalam ternak, kalaupun kita terjun dalam ternak, ya itu pakannya. Ya, kalau membesarnya itu gampang, ya kan? Multiguna kendaraan ini, armada ini Bapak bilang tadi bisa untuk bawa. Semuanya saya rancang ini piar ini. Kenapa saya pilih piar daripada becak? Karena saya becak banyak juga di rumah. Karena piar ini banyak keuntungan. Sebagian untuk cari makan, sebagian untuk wisata, sebagian untuk jalan-jalan, sebagian untuk ambulan. Jadi kalau keluarga saya sakit, saya tinggal naik, karena memang saya ukur, saya buat itu pas untuk satu orang tidur, dan di samping kiri kanan bisa untuk duduk. Jadi saya nggak usah repot cari ambulan kemana-mana tengah malam, jam 3 malam, jam 2 malam, mudah bagi saya. Nah, begitulah kemudahan Allah kasih mas saya tadi itu. Kayaknya Bapak punya prinsip hidup yang agak teguh ini, yang kuat. Apa kira-kira menurut Bapak? Ya kalau saya nggak teguh, bayangkanlah, ambillah pelajaran orang-orang lain yang gagal, buat pelajaran bagi kita.
Berarti kalau kita gagal, kita nggak punya keinginan, nggak ada keteguhan, ya seperti mereka. Hidup itu pilihan, bukan suatu pemaksaan. Apapun mau kita, mau jumlahnya berapa, kita yang menentukan. Berapa hasil kita, kita yang menentukan, bukan orang lain. Nah, hebatnya kita dalam usaha sendiri ini, kita tidak pernah diperintah. Kita tidak pernah disalahkan. Sudah itu kita tidak pernah kita merasa kekurangan. Menurut kita, apa yang kita lakukan? Kita capek, istirahat. Kita ngantuk, tidur, nggak senang, tutup. Luar biasa. Nah, ini bagi saya kalau misalnya adalah kelebihan rezeki kalian, tak usah muluk-muluk dulu yang besar. Daripada kalian sewa toko mahal-mahal. Ini semua lengkap. Nah, coba Pak dia nih, coba. Semua ada menjual sampai seluruh kebutuhan, ya kan? Nah, seluruh kebutuhan daripada semua ini ada dimiliki sama orang. Kapan aja? Termasuk kita pribadi lah, lapar, haus, minum, merokok, apa saja, mau ngopi, semua ada. Nah, jadi banyak kemudahan dengan modal yang sedikit, ya. Yang penting kita mau, jangan minder, harus yakin diri. Insya Allah mudah-mudahan kau usah pikir yang lain. Kalau kau lakukan dengan ikhlas-ikhlasnya, nggak ada yang berat bagimu. Nah, jadi tak usah cerita, memang jangan malaslah kita dalam bermimpi, jangan malas kita punya angan-angan, karena angan-angan itu sesuatu yang hebat bagiku. Kehangatan dan kebersamaan keluarga menambah daya tarik usaha sederhana ini. Wak Aceh yang telah merantau meninggalkan tanah kelahirannya di Aceh sejak sekitar tahun 2000 adalah sosok yang inspiratif. Dengan keterampilan dan semangatnya, ia berhasil menghidupkan usaha yang tak hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga memberikan warna tersendiri bagi kehidupan di sekitar Sungai Rantau Panjang. Dari Deli Serdang, Maruli Agus Salim, Orbit Digital memberitakan.